Dadu, Mbak. Kok 4? Ya, 6. Nah, disitu kan ada tulisannya 1 sampai 6 ya. Kemudian ketika ditanyakan apabila kita melempar dadu tersebut, maka berapa peluang munculnya sisi 2? Peluangnya berapa? Kalau 2 yang muncul, berarti peluangnya berapa? Kita lempar ya 1 kali, ternyata yang muncul itu 2 lah. Peluang untuk 2 itu muncul itu berapa? Ada yang tahu? Peluang munculnya sisi 2. Bisa nggak? Gimana? Dua per 6? Bukan. Kan gini, peluangnya kan paling banyak itu 1. Selamat malam Mbak Yuliana. Nah, kalau ada 6 kejadian, berarti masing-masing itu peluangnya berapa? Ingat loh ya, peluang. Waalaikumsalam Mas Rudi. Iya, benar jawabannya Mbak Desi, 1/6. Karena kan peluang itu totalnya nilainya 1. Nah, masing-masing dari sisi itu memiliki peluang sebesar 1/6. Oke. Nah, misalnya kalau ditanyakan berapa peluang munculnya sisi 1, sama dengan sisi 2, 1/6. Yang ketiga juga sama, 1/6 sampai yang ke-6, semua mempunyai peluang yang sama untuk muncul. Jadi kalau di total misalnya itu nanti 1/6 dari yang sisi 1, 1/6 dari sisi 2, kemudian ditambahkan sampai yang 1/6 untuk yang sisi ke-6. Itu nanti kalau dijumlahkan adalah 1. Kemudian ada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan frekuensi relatif untuk menghitung probabilitas atas suatu kejadian dengan memakai data masa lalu. Contohnya, diketahui data untuk tahun 1999 terjadi kecelakaan sebanyak 150, di mana 75 diantaranya karena supir mengantuk. Nah, jika pada tahun 2000 ada 200 kecelakaan, maka berdasarkan data pada tahun 1999, kita bisa menduga bahwa pada tahun 2000 akan terjadi kecelakaan yang disebabkan supir mengantuk itu sebesar 100. Dari mana? Dari 75 per 150 dikali 200. Untuk pendekatan yang kedua bisa dipahami. Oke. Nah, untuk pendekatan yang ketiga ada pendekatan subjektif. Perhitungan probabilitas yang didasarkan pada tingkat kepercayaan seseorang terhadap suatu kejadian. Contohnya di sini adalah
Misalnya, teman-teman ditanya, apakah pemerintah Orde Baru masih memiliki pengaruh di masa reformasi? Mungkin jawabannya adalah kecil. Kemungkinannya kecil, hanya 10%. Nah, dugaan ini itu kan berdasarkan pada subjektivitas saja. Jadi terserah teman-teman mau jawabnya berapa, tergantung dengan pengetahuan teman-teman sendiri. Oke. Untuk yang pendekatan subjektif bisa dimengerti kan? Oke. Lanjut ke asas-asas peristiwa. Nah, dalam probabilitas itu ada 4 asas peristiwa yang mungkin saja terjadi. Yang pertama adalah mutually exclusive, suatu peristiwa di mana ada 2 atau lebih kejadian yang terpisah. Nah, di situ kan kejadian A terpisah dengan B. Dengan kata lain, tidak ada hubungan antara A dan B. Mereka tidak punya elemen bersama. Jadi diagram Venn-nya seperti itu ya, pisah ya. Ya, untuk Mbak Siti menurut pendapat masing-masing. Kemudian rumusnya untuk peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Contohnya, suatu instansi sedang mencari pegawai baru. Nah, ada 5 orang yang melamar. Yang pertama adalah Anto, yang kedua Budi, kemudian Cynthia, Dedi, dan Eko. Ada 5 ya. Nah, pertanyaannya, berapa peluang bahwa yang terpilih yang diterima kerja berarti di instansi tersebut adalah Anto atau Budi? Sekarang peluang Anto berapa? Peluang Antonya berapa? 1/5. Betul. Semua orang memiliki peluang yang sama ya untuk diterima. Jadi masing-masing, karena 5 orang berarti mereka mempunyai peluang masing-masing adalah 1/5. Kemudian peluang Budi berapa? Peluang Budi 1/5. Oke. Kemudian peluang A atau B, berarti peluang Anto atau Budi yang diterima kerja berapa? 2/5. Betul. Oke, sudah ngerti yang mutually exclusive? Oke. Next, kita punya peristiwa independen. Suatu peristiwa yang tidak akan mempengaruhi peristiwa lainnya. Contohnya, ketika kita melemparkan mata uang 1 kali, misalnya yang muncul adalah angka, maka peluang angka adalah setengah. Karena kan kalau untuk uang koin itu kan ada angka atau gambar ruang sampelnya ya kan. Kemungkinan yang mungkin muncul itu adalah angka dan gambar. Jadi masing-masing mempunyai peluang sebesar setengah. Nah, ketika kita melempar mata uang tersebut untuk yang kedua kalinya, maka misalnya kalau muncul angka lagi, maka dia peluangnya tetap setengah. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena kedua kejadian tersebut independen, di mana lemparan pertama tidak mempengaruhi lemparan kedua. Oke. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, berapa peluang sisi gambar akan muncul dalam